안녕하십니까. 네. 간단하게 자기소개 한번 부탁드릴게요. 안녕하세요. 제 이름은 오빠정이고요. 저는 14살이고요. 이 회사에 한국말 조금 못하지만 배우고 싶어요. 일하고 싶습니다. 취직 원해요. 걸로알. 네, 안녕하십니까. 저는 프로골도에서 태어나 반둥에서 학업을 마치고 입사 지원을 하게 된 오빠정이라고 합니다. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di Hangul dalam Sekejap part 6. Yeay! Hari ini kebetulan kemarin ada request, ada yang minta cara interview kerja dalam bahasa Korea. Jadi, wah, aku juga ingat-ingat masa lalu pas baru pertama kali lamar kerja. Persiapan itu, wah, begitu nggak gampang ya. Jadi hari ini aku mau kasih sedikit trik, cara cepat, cara curang untuk sukses interview dengan bahasa Korea. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang pasti akan ditanya, dan ada beberapa tips-tips untuk mempersiapkan itu dokumen perkenalan diri kita. Hari ini saya mau ngajarin lebih baiknya bagaimana, jangan pernahnya bagaimana, pasti bakal ditanya itu apa, dan contoh satu paragraf perkenalan diri dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Jadi nonton sampai habis dan share. Ada peribahasa Korea, barang siapa yang rajin men-share konten Bapuda Family, dia akan sukses di interviewnya. Pasti. Oke, kita masuk. Hari ini, trik persiapan interview dalam Hangugo. Wah, kita udah maju ya. Kemarin Hangul itu kan huruf Korea, sedangkan Hangugo itu bahasa Korea. Nah, kalau kita lamar kerja atau mau interview di tempat yang kita lamar, itu pasti akan ada pertama lamaran kerja, CV, resume begitu kan, tapi juga ada perkenalan diri. Pasti kita akan ditanya, silakan memperkenalkan diri, silakan perkenalkan diri Anda yang dengan singkat begitu. Oke. Pas begini, itu triknya, tipsnya bagaimana, itu akan kita belajar hari ini. Perkenalan diri, 자기소개. 자기소개. 소개 itu perkenalan, 자기 itu diri sendiri, diri. 자기소개, perkenalan diri. Pertama-tama sebelum masuk interview, kita harus mempersiapkan diri dengan cara seperti ini. Kelihatan fasih berbahasa Korea selalu lebih penting daripada benar-benar fasih berbahasa Korea. Yeah! Trik untuk kelihatan lebih fasih berbahasa Korea itu bagaimana? Begitu. Kuncinya adalah kita berbahasa dengan sangat alami. Jadi senatural apa kita ngomong, itu yang lebih penting daripada grammar, struktur, dan lain-lain. Salah nggak apa-apa, bisa. Kan kita pasti siapkan perkenalan diri kita kan. Nah, ini ada lebih baik pakai 안녕하십니까 daripada 안녕하세요. lebih baik pakai 저는 daripada 제 이름은. lebih baik 하지만 daripada 그런데. lebih baik bla 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 니다 daripada bla 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 에요. Ini apa? Kita lihat dari sini. 안녕하십니까 sama 안녕하세요. Bedanya kok? Kenapa lebih baik 안녕하십니까? Nah, 안녕하세요 itu udah sopan, udah formal. Tapi 안녕하십니까 itu lebih sopan dan lebih formal. Contoh, kalau kita lihat nonton talk show, MC-nya pasti say hi ke para audience. 안녕하세요, 누구누구입니다. 안녕하세요. Begitu kan? Tapi di berita, kalau kita nonton, pasti dia 안녕하십니까.
Tidak ada berita yang pakai annyeonghaseyo gitu. Bedanya di situ. MC talk show ya sopan formal, tapi lebih formal, lebih sopannya lagi berita kan. Jadi annyeongha십니까 liputan 6 petang sore saya dengan Opa Jong bla 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 bla. Terus 저는 daripada 제 이름은. Nah, 제 이름은 artinya nama saya, sedangkan 저는 itu adalah saya adalah. Kalau ini sih pendapat Opa Jong sendiri, setelah mencoba berbagai macam pengalaman pada saat kita memperkenalkan diri itu, kalau kita belajar di buku cetak dari sekolah, hello my name is bla bla bla, tapi di kehidupan nyatanya orang-orang memperkenalkan diri gimana? Hi, I'm Tom. Hi, I'm Jerry. Tom, begitu. Nah, daripada 제 이름은 kelihatan banget belajar bahasa pakai buku cetak, tapi kalau 저는 누구누구입니다, kalau gitu dia lebih alami. Jadi interviewer yang dengar itu dia pasti lebih oh ini beda dengan yang lain ya gitu. Jadi dia jadi lebih fokus. Terus kalau misalnya kita perlu ngomong tetapi daripada 그런데, lebih baik hajiman. Ini dua-duanya sama artinya tetapi, tapi 그런데 ini lebih banyak dipakai oleh anak-anak. Hajiman lebih banyak dipakai oleh orang-orang dewasa. Ada cara bedanya nggak? Nggak ada. Hafalin aja. Terus daripada Nida sama Eyo sama dua-duanya sopan. Nah, tapi Eyo ini lebih gaul. Nah, sekarang kalau Nida itu lebih formal. Anggap talk show dan berita. Jadi 뭐뭐입니다. Begitu. Waktu nanti di contoh ada. Lebih baiknya begitu. Jadi ini catat, kemudian jangan dicatat dinonton lagi nanti. Di view lagi. Kemudian jangan pernah waktu memperkenalkan diri, hobi saya adalah bla 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 bla. Makanan favorit saya adalah bla 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 bla. Karakter pribadi saya, orangnya, kepribadian saya, bla 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 bla. Kenangan terindah saya waktu kecil, bla 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 bla. Interviewer nggak peduli hobimu apa, makanan favoritmu apa, itu nggak peduli. Ini hanya formalitas basa-basi yang sangat tidak diperlukan. Dan kasihan interviewer, dia interview berapa orang coba waktu itu, semua datang. Hobi saya sepak bola, hobi saya bulu tangkis, hobi saya makanan favorit saya adalah rendang dan bla 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 bla. Apa hubungannya dengan perusahaan begitu? Jadi kita di dokumen perkenalan diri kita jangan tulis yang seperti ini, oke? Kemudian yang pasti bakal ditanya, mengapa Anda ingin kerja di PT kami atau di perusahaan kami, di CV kami? Kita mau ngomong pertanyaan ini agak bingung. Dalam hati kita, ya karena butuh kerja, karena butuh gaji. Tapi masa di interview kita ngomong gitu? Nggak bisa kan? Nah, sebentar ada tipsnya buat ini. Terus, apa keunggulan Anda? Mahir di bidang apa? Bla bla apa? Nah, gimana caranya mengekspresikan keunggulan kita ke interviewer tapi tidak kelihatan sombong, nggak kelihatan bragging gitu ya. Terus kita harus persiapkan. Terus misalnya kita punya jurusan, kita misalnya tambatan jurusan apa gitu. Misalnya kalau yang perguruan tinggi, misalnya manajemen atau engineering. Kalau sampai sekolah menengah atas, IPA, IPS, bahasa begitu. Kalau kita ditanya mengapa Anda memilih jurusan tersebut, kita jawabnya apa? Tergantung jawaban kita bisa kelihatan sangat tergantung cara jawab kita bisa kelihatan, oh orang ini punya rencana dan orang ini nggak punya rencana begitu.
siap dan nggak siapnya kelihatan di sini. Terus misalnya kalau di interview teman-teman dikasih misalnya 2-3 topik, pilih salah satu topik dan cerita tentang topik itu selama misalnya 3 menit dalam bahasa Korea. Mungkin bisa terjadi yang seperti ini. Nah, terus kalau ini terjadi setelah teman-teman ngomong 3 menit, yang ditanya malah alasan Anda memilih topik ini kenapa? Nah, ini jawabnya ada caranya lagi, ada tipsnya lagi yang gampang, tapi kelihatan punya pikiran. Oke, itu lebih baik jangan pernah dan pasti bakal ditanyanya. Sekarang aku ada siapin satu dua paragraf ya untuk memperkenalkan diri. Aku kasih lihat yang bahasa Indo dulu, kemudian cara membawakannya di dalam bahasa Korea itu bagaimana. Terus ini ada cara curangnya. Nanti akan ada tulisan hijau itu diganti dengan situasinya kamu, terus kamu hafalin, terus kamu pakai di interview beneran bisa. Dan dengan menggunakan makalahnya Opajang ini, apa pertanyaan yang akan datang setelah kalian selesai memperkenalkan diri itu kita bisa duga dan kita bisa prediksi, kemudian bisa kita siapkan jawabannya. Oke? Ayo kita masuk. Oke, ini contoh singkat perkenalan diri. Pasti orangnya silakan perkenalkan diri Anda dengan singkat. Ya, apa kabar? Ya, apa kabar? Saya adalah Opajang, kelahiran Purwokerto yang berstatus pendidikan terakhir di Bandung. Dalam kehidupan masa kecil di daerah yang seringkala menghadapi berbagai macam kesulitan, saya termasuk kaum yang banyak mendapatkan bantuan dari kontribusi sosial oleh perusahaan multinasional. Perusahaan Korea diantaranya yang sangat inspiratif pada saya, dan maka dari itu saya jadi mengimpikan untuk kerja di dalamnya. Dan kebetulan PT Bapuda Family, kami sedang merekrut banyak orang-orang Indonesia Dan kebetulan PT Bapuda Family kami sedang merekrut banyak orang-orang Indonesia yang mahir berbahasa Korea. Maka bersama jurusan saya, bahasa Korea pun telah 3 tahun saya perdalami, hingga sampai sekarang saya melamar kerja. Saya akan menjadi salah satu gerigi roda yang berguna untuk PT Bapuda Family kami. Terima kasih. Oke, kalau kamu kelahiran Jakarta, ini Purwokerto ganti jadi Jakarta. Terus yang berstatus pendidikan terakhir di Bandung, kalau di Bali silakan diganti Bali. Terus misalnya universitas apa, sekolah apa, begitu kan. Terus yang lainnya samain aja. Dalam kehidupan masa kecil di daerah yang seringkala menghadapi berbagai macam kesulitan, saya termasuk kaum yang banyak mendapatkan bantuan dari kontribusi sosial oleh perusahaan multinasional. Nah, walaupun kamu nggak pernah atau tidak mengingat kamu pernah dapat bantuan daripada perusahaan punya aktivitas sosial begitu, tapi ini bukan bohong, karena adalah suatu kenyataan bahwa banyak perusahaan multinasional punya aktivitas kontribusi sosial. Jadi walaupun kalian tidak ingat, secara tidak langsung mungkin kalian sudah terima benefitnya begitu. Nah, walaupun nggak ada sama sekali, nggak apa-apa. Ini bukan merupakan sesuatu penipuan atau bohong. Ini yang sudah umum begitu kan. Nah, setelah ini, karena kita melamar di perusahaan Korea, kita bawa perusahaan Korea diantaranya yang sangat inspiratif pada saya. Walaupun tidak punya ya, kalian melamar di perusahaan Korea ini kan pasti ada alasannya toh. Apa? Karena aku suka drakor, boleh. Yang penting inspiratif kan. Terus maka dari itu
saya jadi mengimpikan untuk kerja di dalamnya. Hal ini udah sangat menarik daripada memberitahukan interviewer saya orangnya open-minded, saya bisa bekerja keras, tidak takut lembur, dan saya hobi saya sepak bola, dan saya senang bermain musik, bla bla. Tapi dengan beberapa kalimat di sini, interviewer, oh ini orangnya pikirannya lebih maju, lebih terbuka, lebih apa ya, lebih mengerti atau lebih siap untuk bersosialisasi ya gitu. Kemudian, dan kebetulan PT Bapuda Family kami sedang, PT Bapuda Family kami, misalnya kalau kalian melamar ke PT Google Indonesia atau PT lain, namanya tinggal diganti, tapi belakangnya kasih kami. Daripada kita mengatakan PT Bapuda ini, karena itu seakan-akan nuansanya itu ya, kalau kalian nggak terima saya, itu saya lamaran atau masukin lagi. Jadi kayak menunjuk gini kan, perusahaan ini enggak. Ini dari satu pemilihan kata, kami ini sudah seperti aku udah jadi rekan kerja kalian begitu. Ini pemilihan kata yang lebih pintar daripada alasan saya melamar kerja di perusahaan ini adalah oke, terus maka bersama jurusan saya, ini kan pasti punya jurusannya sendiri, tadinya apa, tapi bahasa Korea pun telah 3 tahun saya dalami. Ya kalau 2 tahun dalaminya, 1 tahun dalaminya, ya angkanya diganti. Perdalami hingga sampai sekarang saya melamar kerja. Terus pas endingnya, pas mengakhirinya ini, aku suka menggunakan kata girigiroda gitu kalau interview company, karena kalau dari sisi pandang interviewer, kita ini kan sebagai orang yang melamar hanya seorang dari ratusan atau ribuan orang yang bekerja di sini. Tapi kalau memang kita punya semangat dan kemauan yang begitu besar, dan kita ingin menunjukkan saya akan merubah company ini, atau saya akan melipat gandakan hasil marketing, saya akan melipat gandakan hasil produksinya, begitu, mana bisa. Jadi kan udah bisa dilihat, orang ini besar mulut gitu. Daripada begitu, saya akan menjadi salah satu gerigirota. Sebuah perusahaan yang besar kan dia berjalan dengan banyak gerigirota, maksudnya karyawan-karyawannya, pegawai-pegawainya. Saya akan menjadi salah satu dari antara itu, tapi yang benar-benar berguna. Jadi ini nggak merendahkan diri, tapi nggak menyombongkan diri juga gitu. Untuk PT apa-apa kami ini penting. Terima kasih. Nah, ini kita sekarang bahasa Korea kan. Nah, level kita belum sampai untuk mengerti kata-kata sulit seperti ini ke dalam bahasa Korea dengan urutan suku kata apa-apa masing-masing. Tapi dihafalkan saja. Tulisan hijau-hijau yang saya hijauin ini diganti aja dengan situasinya kamu terus hafalin, pakai, malah harus lebih konsen di melatih diri untuk mengucapkannya, itu pasti sukses. Oh, ini kok beda ya gitu sama yang lain. Oke, kita lihat versi bahasa Koreanya. 네, 안녕하십니까? 저는 프로코르토에서 태어나 반둥에서 학업을 마치고 입사 지원을 하게 된 오빠 정이라고 합니다. 네, 안녕하십니까? Waktu disuruh, silakan memperkenalkan diri, jangan kaku, 안녕하십니까 gitu, tapi dikasih ne gitu di depan, jadi ini kayak pelumas gitu, jadi lebih halus kesannya, jadi rasa tegang kita itu agak mereda gitu. 네, 안녕하십니까?
저는 bukan 제 이름은 ya. Jangan nama dulu, tapi aku ini Opa Jong, tapi Opa Jong yang apa? Nah, 저는 Purwokerto에서, 저는 dari Purwokerto 태어나 lahir, 반둥에서 dari Bandung, 학업 itu artinya pendidikan, kegiatan, aktivitas pendidikan, 마치고 menyelesaikan, 입사 지원. 입사 adalah masuk ke dalam perusahaan, 지원 adalah melamar. 하게 된 melakukan. 입사 지원을 하게 된 melakukan dalam bentuk lampau. Melakukan apa? 지원, lamaran. Lamaran apa? Lamaran kerja. Kapan? Setelah menyelesaikan pendidikan dari Bandung. Begitu. 오빠 정이라고 합니다. Jadi saya adalah Opa Jong yang melakukan lamaran kerja setelah menyelesaikan kegiatan aktivitas pendidikan dari Bandung, yang lahir di Purwokerto. Gitu urutannya, tapi nggak usah dimengerti. Ini kayak musik jazz, jangan dimengerti, dinikmati saja. Oke? Hafalin aja ya, bersihin dulu. lanjut. 평소 어린 시절 지방에서의 쉽지 않던 삶의 환경에 평소 biasanya. Nah, 어린 시절. 시절 itu adalah masa, 어린 itu kecil. 어린 시절, masa kecil. 지방에서의 쉽지 않던 삶의 환경에. ini kan di 환경, lingkungan, 삶, hidup, lingkungan hidup. 쉽지 않던, tidak gampang. 지방에서의, 지방 ini daerah. Daerah Purwokerto kan daerah, Bandung kan daerah. Dari esoei, oleh dari. Nah, ini berarti di kehidupan yang tidak gampang di daerah pada masa kecil yang biasanya. Nah, pada yang biasanya di kehidupan yang biasanya tidak gampang, di kehidupan daerah yang tidak gampang biasanya di masa kecil. Bingung, hafalkan saja. Pokoknya artinya begitu. 여러 다수의 다국적 기업들의 사회공헌으로 많은 도움을 받고 자라오며 여러 banyak atau berbagai macam, 다수의 banyak, jumlah, dalam jumlah yang banyak, 다국적 multinasional, da ini sendiri banyak, 국적 nasional, 기업들의, 기업 ini perusahaan, company,들 ini perusahaan. 사과 itu apel, 사과들 itu apel-apel. 과일 itu buah, 과일들 itu buah-buahan. Begitu ya, 들 ya, plural.
Terus 사회공헌으로, oleh으로, oleh 사회공헌. 사회 ini sosial, 공헌 ini kontribusi. 많은, banyak, 도움, pertolongan, 을 받고 자라오며, 받고 terima, 자라오며, 잘하다, bukan baju jara, 잘하다, 자라오며, 잘하다 itu grow, tumbuh, 자라오며 datang tumbuh, jadi maksudnya besar hingga sekarang. Oke, kita lihat satu kalimat ini full. 평소 어린 시절 지방에서의 쉽지 않던 삶의 환경에 여러 다수의 다국적 기업들의 사회공헌으로 많은 도움을 받고 자라오며. Jadi kalimat yang atas bisa kita bilang ini satu kalimat full, ini bisa dibilang kalimat keterangan waktu ya. Pada masa kecil hidup di daerah yang tidak gampang. Oh, jadi ini bisa keterangan tempat juga nih. Jadi keterangan sifat juga bisa sih. Jadi yang maksudnya lingkungan hidup yang tidak gampang pada masa lampau di daerah waktu kecil. Begitu. 여러 다수의 다국적 기업들의 사회공헌으로. Ini kan tadi apa? 다국적, multinasional, 기업들의 companies, 사회공헌으로, kontribusi sosial. Kalau kita coba kembali tadi, yang banyak mendapatkan bantuan dari kontribusi sosial oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Nah ini sih agak beda sih saya terjemahin. Saya termasuk kaum yang banyak. Tapi bahasa Koreanya waktu kecil saya yang tidak mudah telah dibantu oleh banyak kontribusi sosial dari perusahaan-perusahaan multinasional. Kejung di antaranya 한국 기업들에게, dari 한국 ini kan Korea, 기업들 kan tadi perusahaan-perusahaan ege, daripada perusahaan-perusahaan Korea mendapat 많은 감명을 받아, telah mendapatkan 감명, ini adalah inspirasi yang banyak, telah banyak mendapatkan inspirasi daripada perusahaan-perusahaan Korea. Dan 동경해, melakukan mengimpikan, 왔습니다, datang, selama ini mengimpikan perusahaan-perusahaan Korea, begitu. 특히, khususnya 우리 ini kan kami, tadi saya bilang PT Bapuda Family kami, untuk berbunyi lebih dekat, lebih intimate gitu. 특히 우리 바쁘다 패밀리 사 ini perusahaan. Kalau di bahasa kan PT, kalau di bahasa Korea 사 itu perusahaan. 에서는, khususnya 에서는 ini kalau di PT Bapuda Family kami ini 한국어에, bahasa Korea, di bahasa Korea, 능통한, yang mahir berbahasa Korea. Siapa? Indonesia인들을, orang Indonesia, karena ada 들 kan. Ini orang-orang Indonesia. 대거, banyak, atau dalam jumlah besar, 채용하고, merekrut, dan 하고, merekrut, dan 있음을, ada, algo, mengetahui. Jadi saya mengetahui bahwa
perusahaan Bapuda Family kami ini sedang merekrut orang-orang Indonesia yang mahir berbahasa Korea dalam jumlah besar. Hafalin aja. 3년 전부터 algo terus koma. Jadi algo ini mengetahui dan jadi kalimat belum selesai. Algo dengan karena mengetahui 3년 전부터 dari 3 tahun yang lalu. bu터 3년 ini kan 3 tahun 전 sebelum atau yang lalu. Jadi dari 3 tahun yang lalu bersama jurusan saya, 더불어 bersama, 전공 itu jurusan, 과 itu dan dengan bersama jurusan saya dari 3 tahun yang lalu. Kalau 1 tahun jujur 1 tahun ya. 한국어 공부에 매진하여. Nah, 한국어 bahasa Korea 공부에 belajar, di belajar, 매진하여 fokus atau mengerahkan semua effort untuk suatu hal, 매진. Fokus atau mengkonsentrasikan belajar bahasa Korea. 이렇게 begini. 입사를 tadi 입사 apa? Masuk perusahaan, 지원, lamar, 하게 melakukan. 됐습니다. bukan 됐어요. Jadi dengan bersama jurusan saya, bahasa Korea pun dari 3 tahun yang lalu saya perdalami, maka hingga sekarang saya melamar kerja di sini, gitu. 앞으로 untuk selanjutnya, 앞으로 우리 바쁘다 패밀리에 di 바쁘다 패밀리 kami 한 satu 톱니바퀴가 되어 그리기로다. 톱니 그리기, 바퀴로다 되어 menjadi. 맡은 바, 맡은 itu 맡은 바 artinya bertanggung jawab. 바 ini suatu hal, 맡은 itu menanggung. Jadi tanggung jawabnya kita, 역할, peran. 잘 ini dengan baik, 잘 해나가도록. 하다 melakukan, 해나가다 itu melakukan ke depan atau menjalankan. 해나가도록 itu berusaha untuk menjalankan. 하겠습니다. melakukan juga, melakukan, menjalankan. Jadi 앞으로 untuk selanjutnya akan menjadi satu 그리기로다 di 바쁘다 패밀리 kami dan berusaha menjalankan tanggung jawab peran saya dengan baik. 감사합니다. Gitu artinya. Tapi nah sekarang kita nggak usah konsen mengartikan, tapi kita konsen sama intonasi dan cara flow dan cara ucapan, cara bertutur, cara menuturkan bahasa ini.
ini jangan, contoh jangan. 네, 안녕하십니까. 저는 프로크르토에서 태어나 반둥에서 학업을 마치고 입사 지원을 하게 된 오빠정이라고 합니다. Harus pakai flow ya. Terus nggak usah setiap suku kata itu di apa namanya, diucapkan benar-benar sempurna begitu. Dialirin aja ya, seperti air mengalir sampai jauh. 네, 안녕하십니까. 저는 프로크르토에서 태어나 반둥에서 학업을 마치고 입사 지원을 하게 된 오빠정이라고 합니다. 평소 어린 시절 지방에서의 쉽지 않던 삶의 환경에 여러 다수의 다국적 기업들의 사회공헌으로 많은 도움을 받고 자라오며 그중 한국 기업들에게 많은 감명을 받아 동경해 왔습니다. 특히 우리 바쁘다 패밀리사에서는 한국어에 능통한 인도네시아인들을 대거 채용하고 있음을 알고 3년 전부터 전공과 더불어 한국어 공부에 매진하여 이렇게 입사를 지원하게 됐습니다. 앞으로 우리 바쁘다 패밀리의 한 톱니바퀴가 되어 맡은 바 역할을 잘 해나가도록 하겠습니다. 감사합니다. Oke. Nah, kenapa Opa Jong memilih cerita seperti ini? Karena dengan begini, kan setelah kita perkenalkan diri, dia pasti akan tanya toh. Nah, kita bisa memprediksi dan apa yang pasti apa yang berpotensi tinggi ditanyakan oleh interviewer itu sebenarnya jawabannya sudah ada di sini, jadi kita tinggal ambil sedikit dari sana gitu. Dan jangan pernah di interview kalau ditanya sesuatu walaupun kita tadi sudah cerita seperti yang saya katakan tadi bla bla bla, jangan anggap walaupun itu pertanyaannya menumpuk, mengganda begitu, raut wajah kita harus seperti baru pertama kali menerima pertanyaan tersebut dan kita jawab dengan cerah. Nah, persiapan jawaban. Mungkin kalau interviewer sudah dengar cerita kita tadi, dia bakal tanya, ada kemungkinan besar dia tanya, kesulitan apa di daerah? Dah, kita bilang aja, bukan bilang aja maksudnya, kalau gitu ya banjir, kurang listrik, gempa, apa segala macam. Kita cari di Google kata itu bahasa Koreanya apa, terus kita siapkan. Misalnya banjir, 홍수가 많이 났었습니다. Terus lanjutinnya lagi, balik lagi tadi. Tapi karena kontribusi sosial perusahaan-perusahaan Korea, perusahaan-perusahaan multinasional, bla bla bla, lanjutin lagi. Tadi apa? kalau di bahasa Koreanya, 다수의 다국적 기업들이 사회공헌으로 많은 도움을 주었습니다. Bisa kita siapkan toh. Terus apa lagi? Kenapa melamar di PT kami? Nah, ini kan tadi udah kita cerita. Nah, di sini kita nggak usah seperti saya katakan tadi, karena enggak simple. Image baik PT Pikan. Image baik PT ini karena kontribusi sosialnya yang seperti itu. Kita balik ke sana lagi, terus bla bla bla, kita jawab, maka saya ingin kerja di dalamnya, begitu. Pertanyaan berikut misalnya, belajar, misalnya kita udah sukses dari interviewnya, terus bahasa Korea Anda bagus, Anda belajar bahasa Korea dari mana? Jangan dari YouTube, jangan dari drakor, atau jangan saya belajar sendiri. Kelihatan kemampuan bahasa Koreamu
nggak official gitu, nggak profesional. Jawab, saya kursus. Walaupun nggak pernah kursus, bilang kursus. Kenapa? Kalian kan sedang kursus, sedang mengambil kursus online Opajang. Emang kalau gratis itu nggak dihitung kursus. Ya kalau kita belajar sesuatu ya kursus. Jadi ini nggak bohong. Kalian belajar bahasa Korea lewat kursus. Oke? Terus film Korea daripada drama Korea. Kenapa? Bapak-bapak yang bakal menginterview kalian itu nggak begitu banyak penggemar drakor. Di Korea itu drama itu lebih cenderung digemari oleh para kaum ibu-ibu dan para kaum yang masih muda. Kalau bapak-bapak film dia senengnya. Nah, kita jawab aja film. Kenapa? Biar kalau beruntung dia tanya kita, film Korea favorit apa? Nah, jawab walaupun kalian belum nonton. Ya nonton sekarang di YouTube atau di Netflix ada Kuka Budoyenal. Ini film yang berbasis true story yang ceritanya pemerintah Korea di awal tahun 90-an itu ekonomi Korea itu bangkrut, terus Korea minta bantuan IMF. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan Korea yang besar walkout. Terus banyak terjadi pengangguran dan pokoknya kasus yang besar lah gitu. Nah, pada saat itu rakyat dia mengumpulkan emas, aktivitas pengumpulan emas gitu, Gemogi Undong. Jadi kan orang dia mau nyimpan emas nunggu beberapa tahun kemudian harganya meninggi baru dijual. Tapi waktu itu semua emas dibawa keluar dari masing-masing orang dengan inisiatif dari mereka sendiri untuk dijual ke pemerintah, sehingga pemerintah punya falas untuk membayar hutang ke IMF dan negara-negara asing lainnya. Mengharukan. Nonton aja dulu cerita tentang IMF sedikit. Terus biasa ditanya juga, apa target Anda setelah diterima? Sama seperti tadi, tapi jangan pakai seperti yang saya katakan tadi, tapi ulang lagi dengan senyum. Saya ingin menjadi salah satu bagian dari PT ini yang berguna. 저는 이 회사의 톱니바퀴가 되어 맡은 바를 열심히 수행하는 것이 목표입니다. Seperti itu. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Sebentar lagi subscriber aku bakal jadi 500 orang. Sebarkan kursus-kursus Opa ke teman-teman. Oke? Nanti kalau udah 1000 subscriber, mungkin pilih hari gitu. Terus kita YouTube live. Terus tanya jawab apa yang kalian tanyakan gitu sebisa mungkin. Oke, jadi bantu share ya. Oke. Terus konten berikutnya akan datang dalam waktu yang dekat lagi. Hati-hati corona, sehat selalu. Semoga persiapan interview sukses. Dadah!